Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Putri Ananda dengan nomor NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah pengembangan program pembelajaran fisika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pipi Deswita MPD. Baiklah, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai tata surya, pelajaran SMP kelas 8 di semester 2. Pokok bahasan yang pertama yaitu tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Kita tahu bumi dan seluruh planet mengelilingi sebuah bintang yang ada di alam semesta yang kita kenal sebagai matahari. Susunan planet ini membentuk apa yang dikenal sebagai tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Sistem tata surya termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta ini bernama galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan sistem tata surya terletak di salah satu sabuk minor bernama Orion. Dalam sabuk Orion inilah sistem tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya membentuk susunan yang teratur ditunjukkan sebagai gambar berikut. Tata surya itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada matahari. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer dengan temperatur permukaan sekitar 1 juta kilometer. Semakin mendekat inti matahari, suhunya semakin meningkat hingga mencapai 15 juta K. Matahari memiliki massa sebesar 332.830 kali massa bumi. Dengan massa yang besar ini, matahari mampu mengalami kepadatan inti yang mendukung terjadinya reaksi fusi nuklir dan mampu menghasilkan jumlah energi yang besar. Energi yang dihasilkan ini merambat melalui luar angkasa dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kita kenal sebagai cahaya tampak. Lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Penjelasan mengenai bagian-bagian tersebut yaitu bagian inti. Inti matahari adalah lapisan yang paling dalam dengan suhu yang sangat tinggi sekitar 15 juta K. Lapisan inti merupakan tempat terjadinya reaksi fusi nuklir yang digunakan untuk menghasilkan energi yang sangat dahsyat. Yang kedua ada fotosfer. Fotosfer adalah lapisan yang terletak setelah inti memiliki suhu 6000 K dan ketebalan sekitar 300 km. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan pada matahari yang memiliki suhu 4500 K dan memiliki ketebalan 2000 km. Yang terakhir ada korona, adalah lapisan terluar pada bagian matahari. Lapisan ini memiliki ketebalan 700.000 km dengan suhu sekitar 1 juta K. Bagian dari tata surya yang kedua yaitu planet-planet.
Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak dari Merkurius ke matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Dengan jarak yang dekat ini, pada siang hari suhu permukaan Merkurius mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 180 derajat Celcius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di sistem tata surya karena hanya memiliki diameter 4.862 km dan tidak memiliki satelit alami. Oleh karena itu, Merkurius membutuhkan waktu 88 hari untuk mengelilingi matahari dan memiliki periode rotasi 59 hari. Planet yang kedua yaitu Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari yang berjarak sekitar 108 juta kilometer. Planet Venus tidak memiliki satelit seperti Bumi, tetapi Venus adalah benda langit paling terang setelah matahari dan bulan. Venus memiliki tekanan atmosfer 92 kali lipat lebih besar dari Bumi. Planet Venus memiliki orbit mengelilingi matahari selama 224,7 hari. Selain itu, Venus adalah planet terpanas di tata surya karena suhu permukaannya bisa mencapai 735 derajat Kelvin. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah planet ketiga setelah Venus yang mengelilingi matahari dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Interaksi bumi dengan objek lain di luar angkasa disebabkan karena adanya gravitasi. Gravitasi ini yang menyebabkan bumi dapat berinteraksi dengan matahari dan bulan yang merupakan satelit alami bumi. Diameter bumi 12.756 km, jari-jari bumi 6.378 km, keliling bumi 40.070 km. Planet yang keempat yaitu Mars. Planet Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet kedua terkecil setelah Merkurius yang memiliki diameter sekitar 6.800 km. Mars memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu satu kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Mars memiliki dua satelit alami yaitu Phobos dan Deimos yang berukuran kecil dan berbentuk tidak teratur. Karakteristik planet Mars yaitu planet berbatu dengan lapisan atmosfer tipis. Terdapat kawah, arus lahar gunung berapi yang dahsyat, lembah-lembah, padang pasir, dan es di kutubnya. Planet yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan planet yang terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki diameter pada permukaannya sekitar 142.860 km dan memiliki volume yang mampu menampung 1.300 kali bumi. Jupiter adalah gas raksasa yang sebagian besar tersusun dari helium dan hidrogen dengan massa 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali jumlah massa seluruh planet di tata surya. Planet yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kita tahu bahwa planet Saturnus adalah planet paling cantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet.
Cincin pada Saturnus tersusun dari komponen cincin-cincin kecil yang berjumlah sangat banyak. Cincin-cincin kecil ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran. Menurut para ahli astronomi, butiran-butiran ini merupakan peninggalan dari satelit yang hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari dan termasuk planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutannya sebagai planet paling dingin di tata surya. Hal ini karena suhu minimum di sana bisa mencapai minus 224 Celcius. Planet yang kedelapan yaitu Neptunus. Planet Neptunus adalah planet kedelapan yang dihitung dari Matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Neptunus juga mengelilingi Matahari pada jarak 4.450 juta kilometer sehingga membutuhkan waktu sekitar 164,8 tahun dalam sekali berevolusi dan dalam sekali putaran. Neptunus membutuhkan waktu 16,1 jam. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bumi dan bulan mengelilingi matahari. Bulan membutuhkan waktu sekitar 27,3 hari atau lebih tepatnya 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik untuk sekali mengorbit bumi. Padahal jika dibandingkan dengan matahari, maka matahari memiliki gravitasi yang sangat besar dan benda-benda langit di tata surya mengorbit matahari. Meski bulan kelihatannya tidak mengorbit matahari secara langsung, namun sesungguhnya bulan tetap mengitari matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Itu berarti di saat bumi mengelilingi matahari, bulan pun sedang ikut mengitarinya. Tarikan gravitasi bumi yang lebih dekat dengan bulan yang membuat bulan mengorbit bumi secara langsung. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu gaya gravitasi. Gravitasi merupakan gaya tarik universal yang bekerja di antara semua materi. Dilansir dari Space, kekuatan fundamental yang ada di alam semesta hanya satu yang mendominasi setiap momen, yakni gravitasi. Definisi gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Secara kosmis, gravitasi sama konsekuensinya, dari runtuhnya awan hidrogen menjadi bintang-bintang hingga menempel pada galaksi. Gravitasi merupakan satu dari sedikit yang menentukan garis besar evolusi alam semesta. Gravitasi sebagai kekuatan universal, para filsuf Yunani dan India kuno mengamati bahwa benda-benda secara alami bergerak ke tanah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu hukum Kepler. Johannes Kepler merupakan ilmuwan Jerman pada bidang matematika, astronomi, dan astrologi. Dia dikenal karena karya-karyanya mengenai pergerakan planet-planet yang diterbitkan pada buku Astronomia Nova. Hasil studi Kepler tersebut diterbitkan antara tahun 1609 dan 1619, di mana ia mengembangkan teori Nicolaus Copernicus heliocentris bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan menjelaskan mengapa kecepatan planet-planet bervariasi. Perbedaan hukum Kepler adalah pada orbit planet-planet yang berbentuk elips atau oval dibandingkan orbit berbentuk sirkular pada teori Copernicus sebelumnya.
Hukum Kepler terbagi tiga, yaitu hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Yang pertama kita masuk ke hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1 berbunyi, lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Kita dapat melihatnya pada gambar berikut. Dari model lintasan planet di atas diperlihatkan berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki dua jarak, yakni jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Jika planet berada pada jarak terjauh matahari sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari sebelah kiri F2, maka planet berada pada titik perihelion. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, perhatikan skema orbit elips di atas, di mana B merupakan jarak dari titik pusat elips ke orbit terdekat dan A merupakan jarak dari titik pusat elips ke orbit terjauh. Maka luas orbit elips dapat dicari dengan rumus A sama dengan Pi kali A kali B. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kepler 2. Hukum Kepler 2 berbunyi, garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar di atas diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luas area biru nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya, diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Pada gambar di atas diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luas area biru nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya, diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Jika diketahui periode planet revolusi planet sebesar P, maka kecepatan sudut rata-rata dapat dicari dengan rumus N sama dengan 2Pi per P. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 berbunyi, kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Secara matematis, hukum Kepler 3 dapat dituliskan dengan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 sama dengan konstan, di mana T1 merupakan periode planet 1, T2 merupakan periode planet 2, R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari. Nilai konstanta tersebut yang setara dengan K sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 bernilai sekitar 7,5. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hukum Kepler. Hukum Kepler berfungsi untuk memprediksi lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain seperti asteroid atau komet yang mengorbit matahari.
Selain itu, hukum Kepler dapat pula digunakan untuk benda-benda langit lain yang tidak hanya mengorbit matahari, tapi benda langit lainnya seperti orbit bulan terhadap planetnya. Hukum Kepler digunakan karena ia dapat memprediksi lintasan orbit dengan perhitungan yang cukup sederhana. Untuk perhitungan yang lebih akurat, hukum gravitasi Newton dapat dipakai menggantikan hukum Kepler. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu pengaruh radiasi matahari. Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Kehidupan manusia memang tidak terlepas dari sumber-sumber radiasi. Radiasi yang berarti pemancaran atau penyinaran merupakan penyebaran partikel-partikel elementer dan energi radiasi dari suatu sumber radiasi. Energi radiasi dapat mengeluarkan elektron dari inti atau dan sisa atom ini menjadi muatan positif dan disebut ion positif. Sementara itu, elektron yang dikeluarkan dapat tinggal bebas atau mengikat ion netral lainnya dan membentuk ion negatif. Peristiwa pembentukan ion positif dan ion negatif dinamakan ionisasi. Ini sangat penting sekali untuk diketahui karena melalui proses ionisasi ini jaringan tubuh akan mengalami kelainan atau kerusakan pada sel-sel tubuh. Radiasi yang tidak menimbulkan ionisasi yaitu sinar ungu ultra, sinar merah infra, dan gelombang ultrasonik. Radiasi yang dapat menimbulkan ionisasi yaitu sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan sinar X. Demikianlah video pembelajaran mengenai tata surya untuk mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Untuk lebih jelasnya, dapat lihat bahan ajar yang akan dicantumkan pada link di deskripsi. Dan untuk seluruh siswa yang menggunakan media pembelajaran ini dapat melakukan latihan soal, yaitu lembar kerja siswa melalui Google Formulir. Linknya akan diletakkan di description box. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.